Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga luar biasa seperti yang direncanakan. Sudah pada rindu dengan Vina? Atau rindu dengan pembahasan Vina seputar asuransi? Yuk tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja intro Beli Sana, Bedah Polis bersama Vina. Beli sana, bedah polis bersama Vina. Welcome back di episode Beli Sana. Dalam episode ini kita akan membahas kembali pasal-pasal yang ada di dalam sebuah kontrak polis asuransi. Seperti biasa, pasal-pasal yang akan kita bahas adalah secara umum, jadi bisa saja dari berbagai perusahaan asuransi. Dan seluruhnya murni adalah bersifat edukasi. Beberapa waktu lalu, Vina bertemu dengan seseorang yang sama sekali belum memiliki asuransi. Nah, orang tersebut ingin sekali memiliki sebuah polis asuransi, tapi dia bingung apakah dia harus mengambil asuransi kesehatan dulu atau asuransi penyakit kritis. Soalnya, kata temannya, asuransi penyakit kritis baru bisa mengcover penyakit kritis. Sedangkan asuransi kesehatan hanya mengcover penyakit biasa. Kalau hanya sakit biasa, bisa lah ya bayar sendiri. Tapi kalau sudah sakit kritis, gimana tuh? Kita nggak bisa bergantung dengan namanya asuransi kesehatan. Itu kata temannya. Apakah hal ini benar? Nah, daripada kita dengar kata A, kata B, kata C, yuk kita kupas langsung polis asuransi sebagai kontrak sah yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk case ini, Vina menggunakan kontrak polis dari asuransi Sequis Life sebagai referensi. Mari kita lihat bersama. Dalam polis asuransi kesehatan, ada sebuah lembaran yang menyatakan syarat-syarat untuk mengklaim sebuah polis asuransi kesehatan. Yang pertama kita lihat di poin pertama, yaitu penyakit yang terjadi setelah masa tunggu 30 hari kalender, yaitu saya jelaskan bahwasanya itu adalah penyakit-penyakit gejala-gejala umum. Seperti yang kemarin pernah saya bahas, yaitu adalah DBD, tifus, usus buntu, dan penyakit-penyakit gejala lainnya. Dan penyakit tertentu yang terjadi setelah masa tunggu 12 bulan. Nah, penyakit-penyakit yang masa tunggunya 12 bulan biasanya adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit kritis. Bisa saja masalah-masalah dalam organ tubuh. Pada pasal pertama ini kita bisa lihat sendiri bahwasanya asuransi kesehatan itu mengcover dari penyakit-penyakit kecil sampai penyakit yang kritis. Kita lihat pasal kedua. Pasal kedua berbunyi yaitu ketidakmampuan akibat kecelakaan yang terjadi setelah tanggal mulai kontrak asuransi tambahan. Nah, di sini artinya asuransi kesehatan sudah bisa dipakai langsung saat kita terjadi kecelakaan. Begitu polis kita sudah aktif dan terjadi kecelakaan, tidak ada masa tunggu, sudah bisa langsung dipakai. Pasal yang ketiga adalah penyakit kanker atau serangan jantung yang terjadi setelah masa tunggu 90 hari kalender dan sebelum ulang tahun polis terdekat dengan ulang tahun tertanggung yang ke-85 untuk pembayaran manfaat tambahan penyakit kanker dan serangan jantung. Ini mirip sekali dengan santunan penyakit kritis atau yang sering diketahui orang adalah asuransi penyakit kritis. Jadi ini hanya berupa santunan, sebuah uang tunai yang diberikan kepada nasabah jika terkena penyakit kritis yaitu kanker dan serangan jantung. Jadi untuk santunan ini bisa diterima nasabah jika dia sudah melewati masa tunggu 90 hari dari masa aktif polisnya. Yang keempat adalah kematian karena kecelakaan yang terjadi setelah tanggal mulai kontrak. Nah, ini juga sama, ini adalah sebuah manfaat tambahan yang dimiliki oleh polis asuransi kesehatan Sequis Life, di mana belum tentu dimiliki oleh perusahaan lain. Pasal yang kelima adalah bantuan jasa atas perjalanan dan pengobatan darurat. Nah, untuk pasal kelima ini adalah sebuah manfaat yang diberikan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah orang yang bekerja sama, sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Sequis Life untuk memberikan manfaat tambahan, yaitu manfaat perjalanan dan pengobatan darurat. Nah, perlu saya klarifikasi bahwa pasal nomor 3, 4, dan 5 itu adalah manfaat tambahan yang dimiliki oleh asuransi kesehatan Sequis Life di mana belum tentu ada di polis asuransi lainnya. Jadi yang perlu kita tekankan, yang kita bold adalah pasal nomor 1 dan 2 di mana itu secara umum selalu ada di pasal polis asuransi kesehatan umumnya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita adalah asuransi kesehatan dapat mengcover yang namanya penyakit kritis.
Dan asuransi kesehatan bisa dipakai untuk klaim penyakit kritis secara berulang kali selama limit yang dimiliki masih mencukupi. Bagaimana dengan asuransi penyakit kritis? Asuransi penyakit kritis hanya berupa sebuah santunan, di mana santunan ini diberikan berupa uang tunai kepada si nasabah saat terkena penyakit kritis. Nah, kalau hari ini teman-teman sedang berada di posisi yang sama, yaitu sedang bingung antara asuransi kesehatan atau asuransi penyakit kritis terlebih dahulu, yuk jatuhkan pilihan pada asuransi kesehatan terlebih dahulu. Dan pastikan asuransi kesehatan yang kamu memiliki limit yang mencukupi untuk jangka panjang. Semoga episode kali ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya, supaya nggak beli sana, beli sini, tetapi membeli dengan sadar dan teredukasi. Jika teman-teman menyukai video ini, please klik like and share agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat yang sama. Dan jika ada pasal-pasal polis yang ingin dibedah bersama Vina, silakan leave comment. Masa depan terbaik dimulai dari perencanaan terbaik. Thanks for watching.